Oke kok Ibu. Ya udah, pemirsa, saya akan mengunjungi Anda lagi minggu depan. Tetap bersama saya Putri Malam. Ya, Ibu diralat sedikit Pak Ray. Pak Andre. Ray saya tapi ya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kenapa? Ya, terima kasih. Ya, Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Kenapa sih harus gila kerja? Singkat aja. Kerja itu ya untuk kepentingan orang banyak. Kita berusaha untuk kepentingan orang banyak itu Ya. aja. Untuk membahagiakan atau memberikan ketenangan. Ya. Meskipun ada pengorbanan. Oke, Ibu mudah-mudahan puas dengan jawaban Mas Ray. Aduh, sayang sekali waktu kita udah habis. Padahal saya yakin masih banyak yang mau telepon. Saya sendiri juga masih pengen banyak ngobrol. Nanti kita terusin lagi. Terima kasih banyak Mas Ray, Mas Dwiki sudah datang ke sini dan berbagi dengan kita. Jadi pemirsa, Anda sudah dengar sendiri, workaholic memang sebuah keadaan di mana Anda ingin mencurahkan segala daya, upaya, pikiran, perasaan untuk pekerjaan Anda. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bang Ray dan juga Mas Dwiki, bahwa hidup butuh keseimbangan, hidup ini adalah proses. Jadi kalau Anda masih ingin memiliki orang-orang yang Anda cintai, ada baiknya Anda juga memikirkan keberadaan mereka, menyeimbangkan pekerjaan dan waktu untuk orang-orang yang Anda cintai. Saya pikir itu dulu, dan sekarang saya akan hadirkan teman saya yang mau menyeimbangkan malam minggu Anda supaya menjadi lebih meriah. Siapa lagi kalau bukan si Putri Malam. Halo pemirsa, selamat pagi dan tentunya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Putri Malam. Dari lantai 6 Hotel Indonesia seperti biasa, pagi ini kita punya 3 buah handphone Nokia 3310 yang dipersembahkan oleh Hadiah persembahan dari Irex. Siap kerja lembur, semangat, pantang kendur. dan seperti biasa juga jangan lupa passwordnya adalah siap lembur. Iya. Dan pagi ini saya tentunya punya goyangan untuk Anda. Untuk jawaban yang benar, goyangan seperti ini. Goyang mang. Iya. Dan untuk jawaban yang salah, goyangannya seperti ini. Goyang mang. Ih, ngomongnya telat tuh ya. Baik, pertanyaan pertama. Agar pinangannya diterima, semalaman sang kuryang harus bekerja keras. Dia membuat apa dalam waktu semalaman? Goyang. Ya halo, Halo, ya halo, passwordnya Mbak? halo, Passwordnya siap lembur. dengan siapa Mbak? Rika Yakub. Siapa? Rika Yakub. Rika Yakub. Iya, Kembarannya Yakub bukan? bukan. Oh iya, oh jangan marah dong. Di mana Mbak? Jakarta. Jakarta. Jawabannya apa? Buat perahu. Buat perahu. Pernah naik Ah. perahu nggak? Hah? Pernah naik perahu nggak? Pernah di Ancol. Iya oke. Oh di Ancol, sering main di Ancol nih. Goyang ya? Iya, goyang mang. Dukungin saya. Oke goyang mang. Selamat ya Mbak, Anda mendapatkan Nokia 3310 dari Rex. Jangan lupa bayar pajak ya Mbak. Iya, makasih ya. Sama-sama. Pertanyaan kedua. Apa yang membuat Dwiki Darmawan jadi lupa waktu, juga lupa keluarga selama menjalani aktivitas kerja? Goyang Mang. Ya halo. Siap lembur.
Dengan siapa Mas? Husin. Kencengan boleh suaranya? Husin. Husin. Iya, Husin. Iya, jangan sedih gitu dong. Husin apa Husin? Husin. Husin ya? Iya, Iya, di mana Mas? di Jakarta. Jakarta. Jakarta mana? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Oh ya, oke. Jawabannya apa? Aransemen. Aransemen. Iya. Pernah aransemen? Gak mungkin ya? Kok ketawa? Jangan ketawa dong. Ya udah, digoyang ya. Asik. Kok asik? Oh, kok asik? Digoyang ya, Mang? Digoyang ya, Mang jadi. Digoyang ya, Mas? Sip. Ya. Goyang, Mang. Iya. Mas, selamat loh dapat Nokia 3310 Terima dari kasih. Irex. Jangan lupa bayar pajak ya, Mas. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ketawa lagi. Dan pertanyaan terakhir. Dalam iklan Irex, Rudi Salam memberikan hadiah untuk istrinya berupa apa? Cincin, mobil, atau Irex? Goyang mah. Halo. Ya halo, passwordnya? Siap lembur. Iya. Dengan siapa ini? Wawan. Wawan, Mas Wawan. Mas? Ya, Iya, saya mau tanya dulu. Di mana? di Bekasi. Di Bekasi. Ya? Ya. Iya. Pernah pakai Irex nggak? Mas? Nah, Ih, so manja deh. Pernah pakai Irex nggak? kadang-kadang. Kok kadang-kadang? Ih, nggak boleh kadang-kadang dong. Dipakai terus ya? Iya deh. Oke. Jawabannya apa? Irek. Irex. Iya. Oke, digoyang ya. Iya. Minta sama mamangnya dong. Goyang dong, Mas. Oke, goyang, Mang. Mas, selamat banget dapat Nokia 3310 dari Irex dan jangan lupa bayar pajak ya, Mas. Jangan lupa juga minum Irex lagi ya, Mas. Iya, terima kasih. Oke kok Ibu. Ya udah, pemirsa, saya akan mengunjungi Anda lagi minggu depan. Tetap bersama saya Putri Malam. Pria-pria sejati dari Irex. Waduh, kalau dengar pria sejati Irex pasti pikirannya udah langsung kemana-mana ya. Para pria sejati ini ada 5 dan nanti salah satunya akan dipilih menjadi yang terfavorit dan yang akan memilih adalah Anda semua. Malam ini 2 diantaranya sudah hadir di sini. Sama-sama terkenal sebagai penyanyi, tapi kemudian yang satu sekarang lebih terkenal sebagai pengusaha real estate kalau saya nggak salah. Dan yang satu lagi masih tetap konstan dengan profesinya sebagai penyanyi dan juga seorang pembawa acara. Yang pertama adalah Mas Ikang Fauzi. Selamat malam Mas Ikang. Dan pria sejati yang kedua adalah Om Kris Biantoro. Selamat malam Om Kris. Merdeka. Aduh, senang banget nih akhirnya bisa satu frame sama Om Kris. Sama Mas Ikang udah pernah ya kita ya. Iya. Oke, malam ini kita mau ngobrol nih sebagai pria-pria sejati. Pasti punya pola pikir dan hal-hal yang menarik untuk digali nih dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau Mas Ikang kan sekarang lebih terkenal sebagai pengusaha real estate. Sebetulnya menurut Mas Ikang, apa perbedaan yang utama pada saat menjadi pure penyanyi dan sekarang kemudian jadi pengusaha? Ya sebenarnya satu saat mungkin sama juga kejadian sama Aku. Peggy ya. Kita Amin. sekolah dibayarin sama pemerintah Ya. ya di UI. Itu harus diaplikasikan, harus kembalikan lagi. Ya. Ya sekolah saya waktu itu kan divisit ambil bisnis administrasi, ya saya harus punya bisnis loh. Iya. Kalau saya terlantarkan begitu aja berarti saya nggak bersyukur sama Tuhan. Oke. Jadi saya konsisten, itu saya jalanin. Jadi memang saya perlu waktu beberapa saat untuk mendirikan satu perusahaan dan sekarang kelihatan sudah mulai berjalan cukup baik. Ya saya bikin album lagi. Seperti itu. Tapi apa perbedaan yang paling mendasarnya Mas pada saat berkecimpung di bidang properti dan menjadi artis? Ya sebenarnya jelas itu antara satu persamanya sama-sama seni.
Semua yang kita kerjakan tuh ada seninya. Seni musik, seni usaha juga ada. Jadi bahkan saya ngeliat